Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Koci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini, pada podcast kali ini, kita atau Bella ini sudah kedatangan tamu atau narsum dari generasi muda yang memiliki concern dalam bidang seni nih. Nah, kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja. Selamat datang Kiki dan Rani. Hai. Wow, selamat datang ya. Oke, terima kasih loh sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol nih bersama Bella di sini. Ini apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah, luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah ya Bun ya. Oke, Kiki dan Rani ini tadi Bella sudah ngobrol sama Sobat Suara Merdeka. Ini ada generasi muda, ini karena masih anak-anak muda ini ya Sobat. Ini yang konsen dalam bidang seni. Ini kalau boleh tahu atau mungkin bisa kenalan langsung kali ya sama penonton atau sama Sobat Suara Merdeka, silahkan. Oke, siapa dulu nih? Rani dulu. Kiki dulu boleh. Oke, selamat pagi semuanya Sobat Suara Merdeka. Nama saya Kiki. Saya founder dari Musical Paradise. Oke. Halo Sobat Suara Merdeka, nama aku Diana Zahrani. Aku dari Musical Paradise dan sini sebagai produser dari Musical Paradise. Oke, wow, founder dan produser ya. Yes. Luar biasa sekali, ini masih anak-anak muda tapi sudah concern nih dalam bidang seni karena nggak banyak loh ya anak-anak muda yang concern di bidang seni. Iya. Oke, tadi Musical Paradise. Ini bisa dijelasin sedikit nggak sih ini Musical Paradise itu apa? Komunitas kah atau lembaga atau apa? Iya, jadi Musical Paradise ini komunitas pecinta teater awalnya yang kita berasal dari alumni di sekolah yang sama. Kita juga selama sekolah itu kita aktif di bidang teater. Jadi setelah lulus sekolah, lulus kuliah juga, kita membentuk sebuah komunitas baru supaya kita selain di pekerjaan yang rutin juga ada wadah untuk kita mengekspresikan jiwa seni kita. Oke, gitu ya. Jadi memang dari dulu udah di teater banget nih, anak teater banget nih bro, gitu ya. Nah, kenapa memilih atau mungkin sekarang membentuk komunitas bidang seni? Kenapa membentuk sendiri nih atau foundernya nih kan ya? Kenapa nggak ngikut di mungkin di komunitas yang lain mungkin? Kenapa ini? Yang pertama kita emang sengaja bikin sendiri. Pertama biar kita bisa lebih bebas. Kalau kita ikut ke teater yang sudah terbentuk kan pasti kita harus manut sama yang bikin juga sama ketuanya di sana. Mungkin lebih ke arah pengen lebih bebas aja sih Mbak. Seperti ya anak muda kan. Anak muda nggak mau diatur ya? Nggak mau diatur gitu. Pengen bebas bebas gitu. Oke. Kalau Rani sendiri ini kan foundernya Kiki. Kalau Rani sendiri emang udah dari awal ikut di komunitas ini atau baru-baru aja? Kebetulan kita juga dari awal bareng. Dari awal bareng dan karena emang sebenarnya menyatukan adalah karena kita punya istilah satu frekuensi yang sama. Frekuensi ya. Kita punya satu kesukaan yang sama pada bidang yang sama. Kemudian awal-awal tuh kita cuma kayak duduk terus ngobrol. Makin lama kok kayaknya emang kita ini sejalan deh. Cocok nih kalau kita bikin satu pertunjukan yang emang istilahnya beda lah dari yang lain gitu. Oke, istilahnya beda lah dari yang lain. Oke. Nah, komunitas ini sendiri sejak kapan ya kalau boleh tahu? Untuk komunitas Musical Paradise sendiri kita bentuk awal tahun 2023. Awal tahun 2023, wow berarti masih baru ya, masih piyik, masih piyik ya, masih piyik, tapi nggak kaleng-kaleng lah ya istilahnya. Nah dari awal tahun 2023 ini komunitas ini udah ngapain aja nih, atau ikut menyelenggarakan satu pentas menikah atau apa? Iya, jadi sejak dibentuknya Musical Paradise kita memang arahannya mau membuat pementasan. Fokusnya di teater, cuman yang membedakan kita dengan komunitas teater lainnya, kita
formatnya bentuknya musikal gitu loh Mbak. Formatnya musikal. Iya, Oke, formatnya musikal. teater musikal. Kalau misal boleh tahu ini bisa dijelaskan sedikit nggak nih teater musikal itu yang kayak gimana? Karena mungkin di luar sana ada yang baru pertama kali dengar nih, gimana nih? Kalau teater musikal itu bentuknya mungkin sama kayak kalau kita nonton film-film Disney. Kalau film Disney itu kan ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nari-nari. Nah itu di convert jadi bentuk teater gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi nggak lagi nonton di Disney nih, tapi ini langsung secara langsung. Live performing art. Yes. Live performing art. Oke, ini anak seni banget ini ya. Live performing art. Nah, kenapa milih buat pertunjukan musikal? Kenapa nggak yang kayak teater yang lain? Karena kan ini effortnya lebih lagi kan, lebih 2 kali gitu kan. Iya. Karena sambil nyanyi ini otomatis kan harus bisa nyanyi juga atau kayak gimana? Jadi yang bikin kita menyamakan visi kalau kita membentuk musikal Paradise ini, formatnya bentuk musikal itu pertama lebih bisa dinikmati banyak orang gitu loh Kak. Kalau teater yang umum itu kan bahasanya nyeni banget Nyeni gitu. banget, iya, Itu kan kadang niche gitu loh. Jadi tujuan kita bikin musikal Paradise ini memang secara jalan cerita yang kita bikin lebih ringan, lebih relate sama kehidupan banyak orang, juga pengemasannya dibentuk musikal supaya penonton itu juga nanti bisa have fun bareng, kayak nanti nyanyi bareng. Karena lagu-lagu yang kita bikin juga itu easy listening juga, jadi bisa diingat-ingat sama penonton itu sampai nanti mereka selesai nonton teater atau bahkan pengen penasaran lagunya kayak apa sih, pengen didengerin lagi kayak gitu loh. Oke, yang untuk yang fullnya gitu ya, lagu-lagu gitu. fullnya. Oke, baik. Nah, untuk komunitas musikal Paradise ya? Ya, Musikal Paradise. Iya, itu udah ngadain pentasnya apa aja nih kalau boleh tahu? Kita udah pertama tahun kemarin kan kita kan baru di tahun 2023. Jadi pentas pertama kita pun di tahun 2023 kita udah mengadakan yang namanya pentas musikal Kedai Pak Han. Kedai Pak Han. Kedai Pak Han itu Kedai Pak Han. pertama kali kita terbit, kemudian nanti ini ada lagi. Oke, ini ada lagi. Mungkin yang ini ada lagi nanti dulu ya, Yes, kita lihat dulu. masih. Ini Kedai Pak Han itu menceritakan tentang apa sebenarnya? Kedai Pak Han menceritakan tentang apa? Mungkin langsung ke penulis naskahnya aja Mbak. Oke. Oh, selain founder juga penulis naskah ya. Oke. Jadi langsung ke sumber otaknya. Langsung ke sumbernya. Oke, baik. Kiki, boleh dijelaskan nggak? Tahun lalu kita selesai mengadakan pentas Kedai Pak Han. Cerita yang diangkat itu tentang hubungan antara orang tua dan anak, gitu. Orang tua dan anak yang mungkin setiap keluarga itu kan pasti permasalahannya, hubungannya kan pasti berbeda-beda. Jadi kalau di Kedai Pak Han ini ceritanya tentang orang tua yang udah punya usaha, mau diwariskan ke anaknya. Oke. Tapi anaknya itu punya cara tersendiri untuk gini kan kedai kan Mbak, jadi kan masak. Nah si bapaknya ini tuh nggak suka cara kerjanya si anak ini, gitu. Nah, sedangkan si anak ini bersikeras. Kalau dengan cara kerja aku itu, cara masakku itu bisa bikin pelanggan yang datang itu lebih banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, itu perdebatan antara perbedaan persepsi gitu lah antara orang tua sama anak gitu ya. Apalagi yang terjadi sekarang relate sih ya. Banyak ya, banyak yang perbedaan persepsi. Ini berarti Kedai Pak Han kan? judulnya Kedai Pak Han. Bukan Hans Kopi kan ya? Bukan ya, beda ya. Beda ya, beda. Oke, itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Responnya sendiri gimana nih? Produser. Kalau responnya sendiri, alhamdulillah karena itu kan baru pertama kali. Kita juga sebenarnya kan udah ada target. Nah, tahun kemarin kita berhasil menggait tuh lebih dari 1.000 orang dan itu pun udah di luar ekspektasi kita. Oh, wow. Untuk pertama kali kita tampil. Untuk pentas pertama ya, pentas pertama dan komunitasnya baru di awal 2003, langsung ada 1.000 lebih. Iya, 1.000 lebih. Wow. Tepuk tangan dulu tim, tepuk tangan dulu. Oke. Nanti ada backsound tepuk tangan. Makasih. Wow, itu luar biasa sih ya untuk baru ya. Itu pementasan di Tegal juga atau di luar kota? Di Tegal. Oh, di Tegal ya. Karena kita emang konsernya di sini baru karena awal ya. Jadi kita mau fokusin buat ke kota kita sendiri dulu. Gitu. Ke kota kita sendiri. Oke, tadi Kedai Pak Han yang pementasan pertama. Nah, ini tadi sudah di-spill sama Rani, ada
yang akan selanjutnya ini pentas lagi nih. Ini pentas apa ini kalau boleh tahu nih? Iya. Spill dong dikit, boleh dong. Karena kemarin antusiasmenya cukup bagus ya Mbak, jadi kayak kita tuh tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan produksi kita lagi nih. Akhirnya di tahun 2024 ini kami Musical Paradise rencananya akan mengadakan pentas kedua. Oke. Judulnya Sunset Trip. Judulnya Sunset Trip. Sunset Trip. Ini bisa mungkin kasih sinopsis kali ya, dikit aja nih. Terkait apa sih itu Sunset Trip? Kenapa Sunset Trip? Iya, jadi Sunset Trip ini menceritakan tentang guru honorer yang baru aja lulus kuliah. Nah, dia kan dihadapkan dengan harus segera bekerja, harus dapat pekerjaan tetap, kayak gitu loh. Sedangkan guru honorer ini pasti banyak konflik-konflik yang ada di sekolah yang dia ajar gitu loh, Mbak. Termasuk juga mungkin kita akan mengangkat tentang isu-isu korupsi, isu-isu guru-guru yang nakal gitu ya. Jadi, oknum ya? Oknum, tidak semua. Iya, oknum. anak oknum. Iya. Jadi nanti cerita dari Sunset Trip ini adalah perjalanan seorang karakter utama kita, namanya Mentari. Mentari yang akan membongkar kecurangan dan kelicikan di dunia pendidikan kita. Wow, Mentari yang akan membongkar kelicikan yang ada di dunia pendidikan. Oke, ini karena sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, silakan break dulu diminum sebelum kita akan membahas lagi nih terkait Mentari ini. Ini bukan properti ya, karena banyak banget nih. Yang kemarin juga episode kemarin ya dikiranya properti. Ini asli. Oke. Ini kita lanjut lagi ya. Mentari yang akan membongkar kecurangan dan kelicikan dunia pendidikan. Kenapa memilih itu nih? Ini penulis naskahnya juga Kiki? Penulis naskahnya juga. Oke, baik. Ini mumpung ada penulis naskahnya ya. Jadi langsung ke sumber otaknya. Dari mana ini pengembangan idenya dan atau awalnya ini? Waktu itu nonton TV, Mbak. Nonton TV, itu beritanya itu tentang guru honorer yang lagi-lagi bicaranya soal gaji yang sedikit. Dan itu udahlah gajinya sedikit, dibayarnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu loh. Tapi ternyata guru honorer ini sering dimanfaatkan sama oknum-oknum seniornya itu untuk mengerjakan pekerjaan yang di luar job desk-nya mereka gitu loh. Oke, baik. Jadi udahlah gajinya sedikit, nunggu dikasih tugas yang menumpuk kayak gitu loh. Disitulah kenapa akhirnya saya sebagai penulis naskah pengen ngangkat guru honorer ini, karena kasusnya nggak cuma 1-2 nih, di setiap sekolah pasti ada guru honorernya gitu loh. Oke gitu. Jadi selain tadi kan nonton TV ya, itu ada nggak atau mungkin dari lingkungan kamu gitu, Kiki? Ada cerita-cerita kayak gitu nggak nih? Kebetulan ibu saya sendiri seorang guru, Mbak. Wow, oke. Ibu saya itu seorang guru, jadi kayak dunia pendidikan itu ya dekat juga sama saya gitu loh. Oke, jadi emang berawal dari keresahan itu ya. Oke, baik. Nah, ini kan tadi berarti udah persiapan berapa lama nih kalau boleh tahu? Persiapan berarti udah 2 bulan ya? Udah 2 bulan berjalan. 2 bulan berjalan. 2 bulan berjalan ya. Berarti dari kamu ada ide itu udah dari kapan itu? Ide udah dari sebelum puasa. Awal tahun ya berarti ya? Awal tahun udah mulai kita ngefixin, kita mau angkat cerita ini, terus kita cari narasumber juga, kita wawancara guru-guru juga. Nah itu udah dari bulan apa? Kira-kira? Maret ya? Udah dari bulan Maret. Oke, udah cukup lama ya berarti ya? Jadi kalau misalnya untuk dari konsepnya sendiri, konsep cerita tuh emang udah dipikir dari jauh-jauh hari. Mungkin lebih kayak ke produksinya dan lain sebagainya, itu yang lagi kita running, itu pun juga udah nempuh 2 bulan gitu. Udah nempuh 2 bulan. Nah untuk bulan ini udah sampai tahap mana nih persiapannya? Bulan ini kita udah selesai audisi. Untuk aktornya ya. Untuk aktor kita udah selesai audisi, latihan rutin juga sudah mulai berjalan. Karena aktor kita itu 100% pelajar di Kota Tegal. 100% pelajar semua. 100% pelajar SMP dan SMA. di Kota Tegal. Kita karena bertepatan dengan waktu liburan juga. Ini kan lagi liburan kenaikan kelas.
Jadi mereka itu kebanyakan motivasinya untuk ikut Paradise itu supaya waktu liburan itu mereka nggak gabut gitu. Oh, biar gak gabut ya, gitu ya. Biar Oke, karena kan liburannya cukup panjang ya. Oke, baik. Ini aktornya audisi. Itu berarti audisinya itu dari sekolah ke sekolah atau kalian open recruitment open audition ya, open audition gitu di sosmed atau gimana? Jadi kalau misalnya kita sendiri tuh open audition gitu dari sosmed, kemudian karena emang basicnya kita pun juga punya jaringan yang memang ke bawahnya pun di sekitar anak pelajar kita masih dekat, karena bagian dari staff kita pun juga rata-rata pun masih anak pelajar. Gitu. Jadi makanya untuk kita menjaring anak-anak yang audisi itu istilahnya lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Oke, baik. Berarti memang berawal dari di sosial media. Iya, di sosial media gitu kita. Ya. Ini ada ini enggak yang mungkin peran yang bagus buat Bella gitu ya? Barangkali masih dibuka gitu kan? Atau ada tim dari kita ada yang dibutuhkan ini karena masih young semua nih, masih muda-muda ini kelihatannya nih. Ada nggak ini Pak Founder atau Bu Produser ini? Bisa peran kakek. Ada bisa peran kakek. Waduh, kayaknya ngeliat yang kameramen kita ya. Iya, kayaknya masih ada sih, bisa nih. Atau nanti bisa lah, nanti tektokan aja gitu ya. Bisa Aman aja ya. Oke, dari audisi itu terjaring berapa aktor nih semuanya? Iya, untuk total kemarin peserta audisi kita kan ada beberapa kategori ya. Pertama kita untuk aktor, juga untuk dancer. Oke. Karena musikal kan juga ada. Juga totalnya itu 78 orang pesertanya. Totalnya 78 pesertanya. Peserta audisinya. Yang ngisi formulir online. Nah itu. Terus untuk yang akhirnya tersaring kita ada 28 dari 78 ke 28 ya cukup ketat ya. Iya, ya. lumayan capek kemarin. Lumayan capek ya. Iya. Berapa hari tuh audisinya itu? Itu kita 2 hari. 2 hari full berarti. Iya, 2 hari. 2 hari full. Oke. Untuk kriteria yang mungkin harus ada di aktor itu tuh apa? Nyanyi mungkin? Nyanyi jadi pertimbangan paling utama. Paling utama karena musikal ya? Iya, karena musikal. Terus apa lagi? Terus kemarin itu dialog juga ya? Dialognya. Karena kan kita audisinya pun juga enggak di satu tempat terus habis itu langsung semua tuh enggak. Jadi kita ada pos-posnya gitu, terus di pos-posnya itu baru anak-anak diuji. Dari mulai jadi masuk, nanti ada pos nyanyi, ada pos selanjutnya, pos ini. Oh gitu. Oh, jadi nggak langsung satu ini terus dari awal sampai akhir gitu enggak ya? Karena pesertanya banyak, jadi kita bentuk formatnya seperti itu, pos-posan. Biar lebih audisinya itu di mana kemarin? Kemarin ada di base camp kita. Nah, base campnya di mana tuh? Kalau tahu. Secret ya? Wah, ini biasa nih generasi muda mainnya rahasia-rahasiaan gini ya. Base campnya secret ini ya. Berarti tersembunyi ya. Karena tagline kita di ini tuh pergerakan bersuara. Bergerak besar. Nah, jadi kalau misalnya yang mau tahu basecampnya mungkin untuk pentas seni selanjutnya open audition ikut aja gitu ya. Jadi nanti bakalan tahu nih basecampnya di mana. Betul. Mungkin barangkali tahun depan ingin tahu basecampnya, nanti kita bisa langsung pura-pura daftar aja ya. Bisa. Nanti saya sediakan peran kakek nenek. Wah, udah disediakan ini, makasih banget loh Ciki ya. Konsepnya ya. Nah, ada nggak sih kesulitan tersendiri untuk sejauh ini ya, persiapan sampai saat ini? Kesulitan yang dihadapi dari mungkin Kiki sendiri atau Rani sendiri atau teman-teman yang lain? Iya, mungkin kalau dari pementasannya atau naskah, emang kita kan sebagai penulis naskah pasti punya theater of mind dulu nih selama menulis naskah itu. Cuman yang jadi tantangan itu kalau misal tokoh yang ada di bayangan kita dalam tanda kutip tidak tersedia dengan aktor yang kesaring ini gitu loh. Jadi kita harus adjust lagi, harus diatur-atur lagi kayak gitu karena kita kan jangkauannya kan masih Tegal Kota. Jadi pilihannya pun meskipun tadi 78 orang itu pun masih terbatas gitu loh. Jadi lebih ke itu penempatan penyesuaian perannya gitu ya, karena mungkin ada peran-peran tertentu yang belum ketemu nih gitu ya. Gitu. Alhamdulillah udah kakek nenek.
Oh, nanti kalau misal sampai nggak ada, nanti kita ini ya, kita langsung ngomong ke foundernya, ini Binem kenapa nih nggak ada gitu. Oke, ini ada kolaborasi tertentu nggak? Atau mungkin dari penulis lagu gitu kan? Karena kan ada musiknya sendiri. Ini musiknya berarti bikin juga? Iya, bikin sendiri. Bikin dari awal? Bikin dari awal. Total lagunya nih ada berapa nih? Masih rahasia. Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti kalau ada kesempatannya kita undang komposernya Ya, ke sini. mungkin Oh, next episode. next ya, Yes. next episode ya. Ini kalau teman-teman kalau rame lanjut part 2 ini berarti ya harus diramein ini berarti. Nanti Mas komposer harus datang, Mas. Iya. Komposer, aktor juga ya, boleh ya. Sutradara, Semuanya. Astrada, Semuanya bawa. artistik, make up, kita kesini semua. Bawa semuanya gitu ya. Karena untuk pengenalan ini karena jarang banget ini generasi muda yang mengangkat isu tersebut ini ya. Bisa aja mbaknya ini. Ini tapi kolaborasinya orang sini semua. Kayak mungkin penulis lagu, komposer gitu itu orang sini semua. Iya. Hah. Orang Tegal semua. Orang Tegal semua. Murni Tegal. Murni Tegal semua. Tegal asli. Tegal asli lah, Tegal laka-laka. Tegal kalah. Oke, berarti ini semuanya orang Tegal dan masih muda juga berarti. Betul. Masih Betul muda. ya, masih muda. Ya, oke, baik. Nah, menurut kalian nanti untuk pentas yang kali ini bakalan berhasil atau enggak? Kira-kira nih. Berhasil. Berhasil. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Target berapa nih penontonnya nih untuk tahun ini? 10.000. 10.000. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana nih? Untuk informasi kita mau pentas di mana, tanggal berapa, Yes. bisa follow di Instagram Musical Instagramnya apa? Musical Paradise. Musical Paradise. Paradise gitu ya. Itu kalian kalau misal mau informasi lebih lanjut terkait ini musical Sunset Trip-nya itu ada di mana? Iya. Terus kapan, jam berapa? Itu bisa langsung aja ya. Oke, datang ke Instagramnya aja. Nah, untuk terakhir mungkin ya ini harapan kalian ke depannya untuk mungkin pementasan ini atau komunitas kalian seperti apa? Iya. Harapannya semoga dengan pementasan Sunset Trip ini akan lebih banyak orang yang mengapresiasi profesi guru, terutama guru honorer, karena mereka dengan ya tadi gaji terbatas dan segala macam kesibukannya, mereka juga orang biasa yang punya keluarga, yang punya masalah juga, jadi supaya bisa lebih diapresiasi lagi. Apresiasi lagi. Apresiasi lagi. Maaf ya. Oke, baik. Dari Rani sendiri gimana Kalau nih? misal dari aku tadi kan ini dari segi pementasan ya. Kalau dari aku pribadi berharapnya semoga Musical Paradise ini nggak cuma di 2 tahun ini, tapi bisa terus berkembang di Musical Paradise yang berikutnya lagi sampai akhirnya jadi satu komunitas besar yang nanti kalau bisa tuh kita udah menjaring semua anak baik di Tegal maupun juga di kabupaten dan sekitarnya. Indonesia juga. Indonesia. Di cakep ya. Indonesia cakep ya, boleh. Kalau misal yang Musical Paradise tapi menerima usia di atas 30 gitu nggak? Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Tapi komunitasnya sendiri ada berapa orang sih? Untuk yang di Musical Paradise-nya? Iya. Kita staffnya ada 15. Staffnya ada 15 ya. Untuk yang di pementasan ini total anggotanya termasuk aktor dan juga kru ada 70. Ada 70. Ada di angka 70. Ada di 70. Oke. Nah, berarti 15 itu anak Tegal semua. Iya, anak Tegal semua. Anak Tegal semua Iya. ya. Oke, berarti orang lokal lah ya. Orang lokal. Warlock. Warlock. Tapi ini mahasiswa semua atau ada yang? Ada yang masih yang mahasiswa, masih ada yang pelajar. baru lulus SMA. Oh, ada yang berarti udah selesai. campur-campur gitu ya. Campur-campur. Enggak semuanya harus yang udah lulus Enggak. kuliah gitu. Yang penting satu visi, satu kecintaan sama Iya. seni ini. Dan yang penting juga mau berkembang sih, Mau berkembang. dan mau belajar. Itu yang sebenarnya kita cari. Itu poin. Nah, selain pentas di Tegal sendiri, untuk selanjutnya ada rencana tur mungkin ke luar kota nggak? Wes, itu Nanti kalau kita tur keluar kota kita kesini dulu. ya. Oke. Kesini dulu. Harus ya. Kita harus di-spill lebih dulu ya. Oke, catat ya tim ya. Catat ini. Oke, berarti nanti kalau misal di pentas yang Sunset Trip, Sunset Trip. bakalan ada gestar-gestarnya juga nggak?
Atau lagi secret lagi nih, rahasia lagi nih. Kalau rahasia kita udah kasih tahu di depan, ntar malah nggak jadi. Oh, Mendingan iya. kita diem-diem aja, tiba-tiba dar. Oke, baik. Boleh gitu ya, berarti ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin nih. Ikut-ikutan belibet. Banyak deket kita. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Kiki sama Rani? Iya, jangan sampai ketinggalan informasi tentang pentas musikal Sunset Trip. Segera follow Instagram kita di @musicalparadise. Di sana kamu bakal dapat info-info yang lengkap. Iya, bisa dicek di bawah ini. Nanti kita taruh di description. Di sini juga, di sini. Di description box ada ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Kiki, Rani sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan Sama-sama. memberi informasi ke kita. Ya, semoga nanti ini ada part selanjutnya nih. Ada. Ada. Ya? Ada. Harus ya. Ada. Harus ya. Nanti kita panggil semua. Nanti dipanggil semua ya. Kita boyong ke sini. Diboyong ke sini. Oke, Sobat Suara Merdeka, ini bakalan ada part selanjutnya, jadi ditunggu aja gitu ya. Siap. Terima kasih Kiki, Rani, selamat Sama-sama. melanjutkan Sama-sama. kegiatannya Amin lagi. doanya. Amin Semoga sukses ya, kita amin semua. amin. Sehat terus ya nanti Amin. sampai sunset tripnya terselenggara nih ya. Iya. Kita ditunggu informasi selanjutnya nih. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kiki, Rani. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram Musikal Paradise. Musical Paradise. Nanti untuk linknya ada di deskripsi box ini di bawah ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.